Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan dan pahala yang dilipat gandakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, saya Sinta Pratiwi, kelas 8A dari MTS Sunat Islami. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema menuntut ilmu adalah ibadah. Saudaraku sekalian, setiap hari sebagai pelajar kita berhadapan dengan buku, tugas, dan ujian. Seringkali fokus kita hanyalah pada hasil akhir, yaitu nilai yang tinggi, ijazah yang bagus, dan pekerjaan yang mapan. Memang itu semua adalah tujuan duniawi yang baik. Namun, dalam pandangan Islam, kegiatan yang kita lakukan setiap hari dari membuka buku hingga mendengarkan guru memiliki kedudukan yang jauh lebih mulia, yaitu adalah ibadah. Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata kewajiban di atas menempatkan kegiatan belajar sejajar dengan salat, puasa, dan zakat. Lalu, bagaimana cara mengubah rutinitas belajar yang terkadang terasa berat menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan pahala? Kuncinya hanya satu, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Niatkan belajar bukan sekedar mencari nilai. Jika kita belajar hanya karena takut tidak lulus atau hanya untuk mendapatkan nilai 100, maka hasilnya hanya akan ada pada duniawi saja. Akan tetapi, jika kita menata niat, aku belajar agar aku menjadi muslim yang bermanfaat bagi umat, aku belajar agar aku bisa memahami kebesaran ciptaan Allah, aku belajar agar aku bisa menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Maka setiap jam yang kita habiskan di ruang kelas, setiap kalimat yang kita baca, dan bahkan setiap tetes keringat yang kita keluarkan untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, semuanya dicatat sebagai amal soleh. Ilmu yang kita dapatkan insya Allah akan menjadi ilmu yang berkah, ilmu nafi', dan menjadi amal jariah penuntun jannah. Kedudukan orang yang menuntut ilmu sangatlah tinggi di sisi Allah. Kita tidak hanya mendapat pahala, tetapi juga jaminan kemudahan jalan menuju surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan teman-teman, langkah kaki kita menuju sekolah, mata kita yang menatap buku, dan pikiran kita yang berusaha memahami semuanya sedang dipergerakkan oleh Allah untuk memudahkan kita menuju surganya. Ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang memerlukan kesungguhan, kesabaran, dan yang paling penting yaitu adalah kemurnian niat. Mari kita ubah pola pikir kita, yaitu belajar bukan hanya kewajiban profesional atau akademik, tetapi kewajiban spiritual. Mulai hari ini, mari kita perbaharui niat kita. Jangan hanya puas dengan nilai di atas kertas saja, tetapi tanyakan pada diri sendiri, apakah ilmu yang aku dapatkan ini membuatku lebih takut kepada Allah? Apakah ilmu ini membuatku semakin takut? Apakah ilmu ini membuatku semakin taat? Atau apakah aku akan menggunakan ilmu ini untuk kemaslahatan umat?
Jika kita meniatkan belajar sebagai ibadah, insya Allah kita tidak akan merasa lelah ataupun bosan, karena kita tahu setiap usaha kita akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya menjadi tontonan di YouTube saja, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan penyemangat untuk kita semua supaya Ramadan ini tidak hanya lewat begitu saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, lebih rajin ibadah, lebih sabar, lebih menjaga lisan, dan tentunya lebih dekat dengan Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.